Oke, astagfirullahaladzim. Masih di suasana teduh di Kampung Rimba, kawasan Bogor. Masih bersama saya Anwar di Tajud 5 menit dan terima kasih teman-teman semuanya sudah datang. Terima kasih sudah sempat untuk uh, mampir di channel ini dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini masih seputar bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Setelah kemarin kita mengupas tentang growth zone, bagaimana cara mengenalinya dan bagaimana cara mengekspansi growth zone kita, misalnya begitu. Jadi bukan keluar dari zona nyaman, kita nggak bisa keluar dari zona nyaman ternyata ya, tapi lebih mengekspansi zona growth kita sehingga zona nyaman ini bisa semakin luas. Ya kalau udah nyaman, ya sudah nyaman aja gitu, kita nggak bisa keluar dari zona nyaman, kita tetap ada di zona nyaman dan mendorongnya lebih luas gitu mungkin ya istilah yang tepat. Nah teman-teman semuanya, sekarang kita mulai membahasnya. Kemarin kita kan ketika memasuki suatu growth zone seringkali kita merasakan adanya inner critics, adanya insecurity gitu yang disebabkan oleh super ego. Sebenarnya apa sih itu super ego? Kalau teman-teman semuanya pernah membahas tentang teori dari dari Freud tentang ID, ego, dan super ego. Nah, inilah si super ego yang akan kita coba bahas. Super ego ini sering menjadi apa ya istilahnya, biang kerok gitu ya, sumber keraguan pada diri sendiri, self doubt di sana, atau keraguan atas diri sendiri. Ketika kita masih kecil nih teman-teman, saya ingin ajak teman-teman berpikir, mengingat kembali. Pernah kan kita diberitahu jangan mudah berbicara sama orang asing, atau mungkin Anda diberitahu bahwa jangan mudah menerima pemberian dari orang asing ya, atau jangan pergi kemana-mana sama orang yang gak kamu kenal. Jika iya, ya itu mungkin baik ya, karena itu berarti Anda dibesarkan di tempat di mana saat itu ada banyak penculikan gitu ya, sehingga Anda memiliki orang tua yang menyayangi Anda sehingga Anda diminta untuk tetap tinggal bersama orang tua gitu. Tetapi sementara seiring waktu, ketika kita semakin dewasa, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang asing gitu ya? Kita pada umumnya, apakah kita masih menganggap bahwa orang asing itu bahagia? Atau kita mulai sadar bahwa ternyata kebanyakan orang asing itu justru orang yang baik gitu ya, tidak berbahaya. Di sini ada perubahan ternyata, pergeseran. Apakah mereka banyak sekali dari orang asing bahkan yang membantu kita dan kita mulai lebih nyaman dengan mereka, sehingga kita bisa memahami, kita mulai belajar mana orang asing yang perlu kita jauhi, mana yang perlu kita takuti, yang mana yang ternyata baik. Dengan kata lain, ternyata ada banyak orang lain yang membantu kita bisa menjadi lebih yakin mana yang harus untuk berinteraksi dengan mereka dan mana yang tidak. Kalau misalnya ternyata jawaban Anda tidak, belum bisa mempelajari hal tersebut, atau ternyata Anda menyadari hal tersebut, nah, mayoritas orang di dunia ini memang menyadari hal yang tadi saya ceritakan tadi ya, sehingga itu memang bagus dan Anda cukup beruntung. Tetapi ketika Anda mulai mempelajari bagaimana cara menangani self doubt ini, ya ini adalah salah satu bukti bahwa ternyata kita belum benar-benar menyadari hal tersebut, dan kita ternyata masih ada banyak sekali apa yang kita pahami ketika masih anak-anak itu ternyata belum kita upgrade secara lebih sampai kita dewasa. Nah, ada aturan yang telah menciptakan apa yang dikenal dengan tadi super ego dalam hal psikologi. Dalam psikologi, super ego didefinisikan sebagai bagian dari pikiran seseorang yang bertindak sebagai semacam hati nurani yang kritis terhadap diri sendiri. Super ego ini mencerminkan standar sosial yang dipelajari dari orang tua, dari guru, dari sekitar. Dan super ego ini suka memberitahu Anda untuk tidak melakukan apapun yang bahkan hampir melanggar aturan. Dia menjadi semacam inner guru gitu. Bahkan sebagian orang menganggap super ego ini seperti inner guru di dalam ketika akan melakukan sesuatu. Karena ketika kecil kita belajar sebagai seorang anak bukan karena berusaha melindungi ya, mungkin karena berusaha melindungi kita, dan bahkan beberapa aturan selalu terlihat masuk akal, tetapi itu memang tugasnya super ego gitu ya, terlihat begitu masuk akal dan membuat Anda melakukan hal-hal yang Anda lakukan seperti adanya saja, seperti yang biasa Anda lakukan. Itu tugasnya si super ego.
Tapi hanya itu yang dipedulikannya, hanya supaya Anda berada di sesuatu yang biasa Anda lakukan. Dan ini menjadi semacam suara kecil di kepala Anda yang kadang-kadang malah menipu Anda, supaya uh, uh, yang bahkan membatasi kecerdasan baru yang Anda pahami dan menjadi suatu alasan saja untuk Anda. Trik terbesar dari super ego itu adalah seperti suara yang begitu meyakinkan Anda. Tetapi sebenarnya bukan ya. Super ego itu seperti diri Anda sendiri, tapi sebenarnya bukan. Anda itu bukan super ego. Super ego itu bukan Anda, tetapi Anda adalah seseorang yang memiliki super ego. Dan pada akhirnya Anda adalah orang yang mendengarkan apa yang dikatakan super ego tadi, dan Anda bisa mengatakan tidak juga terhadap si super ego ini. Sekarang rekan-rekan semuanya, penting untuk kita mengetahui bahwa super ego Anda dapat berbicara kepada Anda dalam dua cara. Itu bisa berbicara kepada Anda melalui suara di kepala Anda, suara yang memberi tahu Anda bahwa Anda tidak cukup baik, Anda tidak cukup pintar, Anda tidak cukup lucu untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Atau mungkin memberitahu Anda bahwa orang akan menolak Anda loh kalau kamu melakukan itu, atau orang akan menertawakan Anda loh gitu. Dan bahkan mengabaikan Anda loh, percuma aja kamu bakal diabaikan. Kadang kita berpikir seperti itu. Bahkan mungkin memberitahu bahwa memberitahu rekan-rekan semuanya bagaimana perasaan nanti kamu sedih loh kamu melakukan ini di masa depan gitu ya, jika kamu gagal gitu. Kan kita udah sering kan, cukup familiar dengan suara-suara seperti itu. Dengan kata lain, super ego Anda adalah keraguan diri Anda, dan itu juga dapat berbicara kepada Anda melalui emosi. Dan inilah yang biasanya terjadi ketika Anda tidak secara logis tahu mengapa Anda tidak ingin atau tidak mampu melakukan sesuatu selain pikiran untuk melakukan. Itu hanya membuat Anda merasa jadi cemas gitu ya, merasa tidak nyaman, bahkan mungkin sedikit ya ada sakit hati gitu kalau misalnya kita berada di terus mendengar si super ego ini. Terdengar begitu familiar ya teman-teman semuanya. Saya sendiri kadang sering sekali menghadapi super ego ini, sering sekali gitu ya sekarang. Bukankah sangat melegakan kalau misalnya uh, bagaimana kalau si super ego ini tidak datang kepada diri Anda, ataupun kita sudah menyadari ternyata dia itu bukan datang dari kecerdasan Anda, bukan datang dari logika Anda, si super ego ini. Mereka juga tidak datang dari dunia luar ataupun dari masa depan. Mereka hanya datang sebagai proses otomatis di otak Anda yang telah ditempatkan di sana melalui pelajaran yang Anda pelajari sejak kecil dari sebagai seorang anak gitu. Super ego Anda bekerja dari pemikiran yang kebiasaan Anda yang lama, dan dia sangat perlu untuk diperbaharui teman-teman semuanya. Jadi jika Anda merasa gugup dalam berbicara, ketika berbicara dengan orang asing, atau cemas akan suatu wawancara kerja, atau merasa takut ketika berada di ruangan yang penuh dengan orang yang tidak Anda kenal, itu hanya super ego Anda yang memberi tahu Anda, jangan bicara dengan mereka, jangan bicara, diem aja, ini berbahaya buat kamu gitu. Orang asing karena mungkin takut menculik Anda gitu ya, terutama orang asing yang memiliki sesuatu yang Anda inginkan, misalnya status gitu ya, otoritas, atau pekerjaan, atau daya tarik. Nah, kecuali si super ego Anda tidak mengatakan penculikan, karena itu tidak berfungsi dengan baik lagi dalam kebanyakan situasi. Ya mungkin sekarang alasannya udah bukan penculikan lagi ketika bicara dengan orang lain. Oh nanti kamu dimanfaatin, oh mungkin kamu nanti diapakan gitu. Bagi kebanyakan orang itu akan menjadi hal yang konyol, bahkan ya terdengar tidak begitu logik untuk dikhawatirkan, ridiculous lah saat wawancara kerja. Jadi alih-alih mengatakan menculik, ia mengatakan, oh jangan bicara, nanti kamu ditertawakan, atau kamu tidak disukai, atau kamu nanti dijudge loh, atau hal-hal semacam itu yang coba super ego sampaikan kepada Anda, dan menahan Anda uh, untuk menyadari bahwa sebenarnya pemikiran bisikan si super ego itu tidak realistis, dan dia selalu bisa membuat kita untuk mempercayainya. Nah, baik teman-teman semuanya, jadi sekarang kita tahu dari mana sebagian besar keraguan akan diri kita itu berasal. Ya, kepercayaan diri musuhnya ya keraguan diri. Nah, dari mana sih berasal? Nah, kita coba mengubahnya sedikit demi sedikit dalam video selanjutnya, teman-teman semuanya.
Jadi kalau ada self doubt, asalnya ya dari si superego ini. Si superego ini bukan pemikiran yang logik, dia itu bukan pemikiran yang berdasarkan kecerdasan kita, tapi dia lebih seperti pemikiran otomatis saja di pikiran kita yang bisa kita ikuti, bisa juga tidak. Kalau misalnya kemarin kita belajar tentang emotional quotient, ya pemikiran kita itu ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, yang cepat ini yang mendominasi si superego. Dan yang cara mengatasinya kalau kembali di emotional quotient kan kita perlu untuk memperlambatnya, memperlambat pemikiran, misalnya dengan menjaga jarak, bernapas kurang lebih 60 detik ketika menghadapinya. Dan masih ada trik-trik yang lain. Seperti apa? Kita akan coba bahas di video selanjutnya, jadi tetap stay tune di video ini. Tetap bersama saya Anwar di Tajir 5 Menit. Terima kasih buat yang sudah subscribe, buat yang belum, ditunggu subscribe-nya. Jangan lupa untuk di-share, komen, dan uh, di apa di share dan di like oleh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.